Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di seri kuliah pemrosesan polimer. Di sini kita masuk ke materi yang kedua ya. Setelah kita melakukan ekstrusi, kita melakukan injection molding. Nah, di sini materi yang akan disampaikan adalah dasar-dasar injection molding, kemudian kelebihan dan kekurangan injection molding, terus skema mesinnya seperti apa. Terus kita bahas RAM injection molding itu apa, beserta skemanya juga nanti, dan faktor-faktor pengaruh kualitas produk injection molding serta cacat pada injection molding. Kita langsung ke yang pertama dulu, dasar-dasar injection molding. Sebenarnya eh, apa ya? Sebenarnya dari pellet itu terus kita tambahkan aditif, terus kita lakukan pakai ada screw, kita heating, terus terjadi pemanasan adiabatik juga gara-gara gesekan. Sebenarnya injection molding itu adalah apa ya? Karena kita tahu pada ekstrusi itu kan hanya pada bisa pada penampang dengan profil yang sama gitu. Sedangkan profil-profil atau bentuk yang berbeda-beda tidak bisa. Maka dari itu hadirlah injection molding. Ya, jadi bentuk-bentuk yang agak aneh-aneh, ribet-ribet, kecil. Nah, itu kita bisa pakai injection molding. Gitu dia. Di dasar-dasar injection molding sama ada ada feed hoppernya juga, tempat feedstock. Ada cylinder for screw ram. Ini menggerakkan maju mundur dan memutar. Jadi screw-nya itu beda ya. Bukan screw biasa tapi reciprocating screw. Jadi selain memutar, dia bisa maju mundur gitu ya. Dua bagian alat injection molding ada injection unit dan clamping unit. Reciprocating screw adalah screw dapat memutar dan bergerak maju mundur. Agar lelehan polimer dapat terinjeksikan di mold, maka nanti kita dorong, kita push nanti screw-nya, karena kita butuh tekanan lebih. uh, Bisa jadi yang pertama itu karena moldnya berukuran kecil. Mold cetakan ada yang stationary flatten, ada yang movable uh, flatten. Kelihatan ya, ada yang movable, ada yang stationary. Oke. Orang menginginkan cepat kondisi dingin, makanya di mold kadang diberikan pendingin. Pada saat polimer keluar masih dapat dibentuk karena temperatur meltingnya ditinggikan atau dikasih galat. Jadi nggak benar-benar di temperatur meltingnya tapi lebih di atasnya sedikit gitu. Jadi kita mungkin bahas satu-satu ya. Kalau silinder force screw ram ini adalah tadi ya udah menggerakkan maju mundur dan memutar. Feedstock juga udah dijelaskan. Ada heaters di barrelnya. Barrel ini ya sama tempat screw dan apa namanya feed feedstocknya beserta aditif dipanaskan. Kemudian ada tadi reciprocating screw. Kemudian ada nozzle. Kemudian tadi ada stationary platen dan movable platen. Kemudian ada mold cetakan. Ada tie rods. Ada clamping cylinder. Ada hydraulic cylinder. Ada non-return valve. Dan ada motornya for screw rotation penggerak screw. Non-return valve ini ketika mundur polimer maju, saat maju polimer ditekan. Mundur berarti polimer dari belakang ke depan sehingga mengisi kekosongan sebelumnya. Saat screw-nya maju, maka mengalami polimer ditekan masuk ke mold gitu. Keluar 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 nozzle masuk ke mold gitu. Ada 3 zona screw, ada metering zone, ada transition zone atau compression zone sama feed zone, sama aja sebenarnya. Jadi ya gitu. Tapi yang beda ini tuh ya tadi ya injection molding sama clamping unitnya tepat nyetak gitu. Ini kan kelihatan nih bisa apa namanya maju mundur gitu kan. Ini berarti dia stationary flatten, dia ini diam gitu. Nanti ini bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini gitu. Nanti setelah moldnya terisi, berarti dia mundur ke belakang,
karena udah dingin nanti jatuh gitu apanya plastiknya gitu atau barangnya udah jadi gitu. Dasar-dasar injection molding. Waktu merupakan salah satu yang paling diperhitungkan, makanya cooling menjadi tantangan. Polimer yang digunakan cocok mulai dari MW-nya sama aditifnya. 4 tahapan umum pada proses injection molding ada tahap injeksi, tahap packing atau ini tahap clamping juga pembentukannya, tahap coolingnya. Jadi kan polimer diinjeksikan kan dalam bentukan melting, jadi hingga dia solid dia berapa lama. Tahap ejection adalah tahap dia lepas dari atau demolding, lepas dari cetakan gitu kira-kira. Tahapan pendinginan merupakan tahapan yang menghabiskan waktu paling banyak dibandingkan dengan tahapan proses lainnya, sehingga biasanya di pendinginan ini, di cooling ini, di mold itu dikasih pendingin ya, mungkin dari liquid atau dari apa yang bisa cepat mendinginkannya gitu ya. Ejection itu terdiri dari opening, open dan closing, injection forward, packing, pressure, maintaining, close, recovery plastic, sama cooling. Oke. Dasar-dasar injection molding. Kunci sukses dalam injection molding, mesin harus dapat mengalirkan plastik dengan baik. Tentunya harus polimer digunakan cocok dengan aplikasinya. Berarti molecular weight-nya sesuai dan aditifnya sesuai, kualitas mold harus baik. Ya, harus diperhitungkan juga shrinkage atau penyusutannya, sehingga mold jadinya harganya sangat mahal karena harus presisi. Material mold harus diatur. Kalau bahan nggak bagus, mold dapat terkikis oleh aditif saat pemrosesan. Siklus operasi harus diatur dengan baik, waktu clamping dan lain-lain agar tidak menimbulkan cacat. Ya, tadi mesin harus dapat melelehkan plastik dengan baik. Karena kalau dia tidak melelehkan dengan baik, akan susah pada saat penginjeksiannya. Tahapan injection molding tadi ya, ada clamping. Clamping itu dia cetakan maju gitu ya. Menutup kan ada tadi yang stationary sama movable. Yang movable itu menuju ke stationary, jadi nempel gitu. Kemudian terjadi injection, kemudian ada cooling, kemudian ejection, dia lepas. Saat pendinginan, liquid yang digunakan atau konduktivitas thermal moldnya harus yang tinggi gitu, jadi cepat mengalirkan panas. Kelebihan dan kekurangan injection molding. Kelebihan injection molding, kecepatan produksi tinggi, biaya produksi rendah. Memungkinkan untuk membuat produk yang kompleks, dapat digunakan pada berbagai jenis polimer. Kekurangannya adalah harga mesin dan cetakan moldnya yang mahal. Pembuatan mold sulit dilakukan, karena tadi harus memperhitungkan shrinkage, material mold juga harus bagus biar tidak terkikis sama adisinya. Waste yang dihasilkan cukup banyak. Proses pencampuran polimer aditif tidak sebaik ekstrusi. Nanti akan dijelaskan mengapa waste-nya jadi banyak ya. Skema mesin injection molding tadi dibagi dua, ada injection unit dan clamping unit. Nah, ini ada yang mesin ya, injection unitnya, shot size-nya mulai dari 20 gram hingga 20 kg. Bayangkan aja 20 kg polimer itu seberapa besar itu barangnya. Nah, bagian-bagian mesin injection unit ada hopper, tempat memasukkannya polimer dan aditif. Ada heater untuk pemanasan selain dari yang adiabatik. Barrel itu tempatnya, tempat screw dan feedstocknya. Ada reciprocating screw, ada screw yang tidak hanya berputar tapi dapat maju mundur, motor untuk menggerakkan si screw-nya. Non-return valve adalah bagian yang menahan resin agar tidak kembali ke belakang saat didorong. Nah, ini dia skema injection molding ini tadi kan. Jadi ini ada misalnya mold cetakannya. Ketika dia ditarik mundur screw-nya, maka si polimer dari belakang akan maju ke depan mengisi kekosongannya. Ketika ditekan, maka diblokade nih sama si non-return valve ini. Jadi hanya bisa ditekan sehingga nanti polimer yang hijau ini akan masuk ke cetakan mold gitu. Skema mesin injection molding sama ya, untuk screw-nya ada feed zone, mendorong material dari feed rod ke depan, preheat polimer.
tapi belum sampai melting. Compression zone melelehkan polimer melalui shear adiabatik. Heating mendorong zat volatile keluar, dan metering zone ini lebih ke homogenisasi lelehan, mendorong lelehan melalui die. Sebenarnya compression rasionya ada FD feed per FD metering. LD screw injection molding lebih pendek dibandingkan ekstrusi. Kalau injection molding 12:1 atau 20:1, sedangkan ekstrusi 16:1 atau 32:1. L per D ini adalah polimer ditambah aditif lebih baik. Makanya tadi kan salah satu kekurangannya si ekstrusi lebih baik ya, blending polimernya dengan aditif gitu. Kayak tadi ya, perbandingan LD-nya juga berbeda gitu. Lebih panjang si ekstrusi. Peran heater pada injection molding lebih besar dibandingkan dengan ekstrusi. Iya, betul. Karena tadi kita ini juga ya, cara pendek tadi, jadi kita memanfaatkan juga si heaternya. LD screw injection molding yang lebih pendek menyebabkan proses pencampuran antara polimer dan aditif tidak sebaik ekstrusi. Oke. Heat stabilizer habis, tidak boleh terlalu lama dipanaskan, ada batasan isi barel, nanti heat chemical degradation. Ya, seperti itu. Skema mesin injection molding untuk yang clamping unit harganya bahkan ini bisa sampai miliaran, dan untuk mendesainnya bahkan untuk ratusan juta harganya, makanya mahal. Bagian-bagian dari mesin clamping unit ada mold. Mold ini adalah investasi terbesar dalam proses pembuatan produk dengan menggunakan injection molding. Kemudian ada stationary platen, bagian clamping yang diam, ada movable yang clamping bergerak, ada tie rod, kemudian ada clamping cylinder, kemudian ada hydraulic cylinder penggerak movable platen. Skema mesin injection molding. Jadi nanti dia sebenarnya intinya itu ada sprue, ada gate, ada sprue, runner, dan gate. Sprue ini jalannya dari nozzle. Kalau runner itu merupakan jalannya dari sprue. Sedangkan gate itu jalannya dari runner ke cavity-nya. Jadi pokoknya kan kita tadi ada cetakan, bagian kosongnya mau kita isikan. Nah, jalannya menuju ke sana itu kan harus melewati beberapa gitu. Nah, nanti setelah dia membeku atau produknya selesai kan, kayak sprue runner gate ini kan nggak kepake lagi, makanya nanti banyak ininya, banyak waste-nya katanya, betul sih. Misalnya sprue terlalu kecil, polimer dapat membeku terlebih dahulu sebelum mold terisi penuh karena dia lambat geraknya kan, sedangkan polimer itu cepat dan mengerasnya gitu. Gitu juga nanti ada kalau gate-nya terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Produk cavity mah ininya lah ya, bentukan barang yang mau kita bikin kayak apa gitu. Kemudian ada ram injection molding. Jadi ram ini pakai mesin lama sebelum adanya ditemukan si screw tadi ya, si apa ya nama screw-nya tadi lupa dah. Eh, pro 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 reciprocating screw. Jadi prinsipnya dia pakai torpedo ya. Jadi proses pemanasan hanya bergantung heater. Jadi ini ada hopper berisikan polimer dan resin. Jadi nanti si torpedonya ini bergerak maju mundur. Jadi kita ini sangat bergantung pada heater ya. Jadi memang si torpedo ini ya membantu juga kalau ada polimer yang masih belum meleleh gitu. Nanti akan ditumbuk-tumbuknya, ditabraknya sehingga akan meleleh gitu. Tapi tidak seefektif si pakai screw itu apa sih? Kok susah guys ya? Mohon maaf. Reciprocating screw. Oke, nanti ya pasti blendnya juga kurang baik. Ya gitu-gitulah. Dalam injection molding digunakan sebelum dikembangkan reciprocating screw. Alasan penggunaan reciprocating screw lebih disukai, konsisten
Konsistensi lelehan lebih baik, oke. Reciprocating screw dapat mengaduk polimer aditif lebih baik, tentu. Tekanan injeksi yang dibutuhkan lebih rendah, iya. Stres yang dialami oleh produk lebih rendah, oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk injection molding, 60% dipengaruhi oleh mesinnya, 20% dari moldnya yang mahal nih. Kemudian ada pengaruh orang, dan pengaruh material 10%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk ekstrusi, ini ada fishbone diagram. Oke, tapi intinya ada 4, ada time, pressure, temperature, distance. Kalau dari time, misalnya injection time ini bisa jadi belum terisi sempurna. Kalau holding time, copot sebelum kering. Cooling time, efek pada struktur. Kalau lama kristalin, cepat amorf. Mold close time, waktu tertutupnya moldnya, waktu terbuka moldnya, waktu screw balik gitu, mundur gitu. Kadang temperatur, salah satu masalahnya bisa terjadi flash, polimer keluar dari cavity-nya, atau mungkin bisa jadi viskosnya terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, viskos terlalu tinggi juga sulit masuk ke dalam mold yang kecil. Jadi temperatur ini adalah melt temperatur, temperatur leleh, hydraulic systemnya itu berapa temperaturnya, ambient temperaturnya, mold temperaturnya harus diperhitungkan juga. Kemudian pressure ini ada back pressure, injection pressure, holding pressure. Waktu menginjeksikan tekanannya berapa, waktu holding pressure berapa, back pressure berapa. Tekanan cukup enggak untuk menginjeksikan ke mold. Kalau dia terlalu tinggi maka bisa jadi masalah, terjadi flash juga. Kalau dia kurang maka mold juga tidak terisi dengan sempurna gitu. Jarak, distance, seberapa jauh lelehan polimer jalan dari nozzle ke mold. Jika terlalu panjang, bisa jadi polimer nanti akan membeku dahulu, padahal dia belum sampai ke moldnya. Pendek bentuk mold kecil. Ada holding distance, mold close distance, ejection distance, injection distance, screw return distance, mold open distance, dan processing parameternya. Ini jadi parameternya berpengaruh semuanya ya. Jadi ingat aja, tapi ada 4 yang paling utamanya, ada time, temperature, pressure, sama distance. Cacat pada injection molding, salah satunya ada short. Penyebabnya tekanan injeksi kurang, nggak terisi moldnya, temperatur injeksi kurang, polimer viskos tinggi, giat pada cetakan kurang, butuh waktu lama untuk mengisi cavity, sehingga beku duluan jadinya. Jadi kekurangan waktu. Preventifnya adalah mendesain ulang cetakan, polimer masuk ke cavity lebih mudah, meningkatkan temperatur injeksi, viskosnya jadi lebih rendah, sehingga lebih gampang masuk ke cavity-nya, dan lebih lama bekunya. Kemudian meningkatkan tekanan injeksi, satu volume ukuran kecil cavity dapat terisi, polimer jalan lebih cepat. Oke. Mengapa polimer dengan viskositas lebih rendah? Menggunakan polimer dengan viskositas lebih rendah. Polimer dengan viskos. Oke. Tambahkan aditif untuk menurunkan viskos pada polimer. Oke. Itu ada salah satu masalah, ada wrapping, ada burn mask, ada air bubble, ada cracking, ada sink marks, ada flash. Kalau flash tadi ya itu ya, viskosnya terlalu rendah, pressure-nya terlalu tinggi, itu kan ini ya. Jadi untuk mengantisipasinya ya mungkin si viskosnya dinaikin, bisa cara dengan mengganti polimernya atau menambahkan aditif filler. Kemudian tekanannya juga boleh diatur, jangan terlalu tinggi, dan waktunya. Jadi kalau misalnya kita cepat-cepat gitu ya, biasa kan kalau cepat tekanannya lebih tinggi, jadi harus menyesuaikan juga. Mungkin itu guys, pembahasan singkat mengenai injection molding pada pemrosesan polimer. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.